Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Minang 1 TV yang kami banggakan, yang dirahmati Allah, tentu kita bersyukur masih bisa memberikan suatu kebaikan, dan juga kita bersyukur kita juga mendapatkan hidayah dari Allah. Kita bersyukur juga mendapatkan banyak kenikmatan dan ucapan alhamdulillah, dan tentunya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Minang 1 TV, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beribadah solusi kehidupan. Kenapa ibadah dan kenapa menjadi solusi kehidupan? Tentu kita sebagai manusia pasti banyak masalah. Apa saja? Kita bekerja ada masalah. Di rumah tangga juga ada masalah. Kalau kita sedang belajar, sekolah ada masalah. Kita bergaul juga ada masalah. Kita berorganisasi juga ada masalah. Jadi dimanapun kita hidup pasti akan ketemu masalah. Ibarat orang di tengah laut, pasti ketemu ombak, badai, kadang topan, kadang angin. Dan itulah kebahagiaan dari kehidupan, kita memiliki banyak masalah. Namun, untuk melewati masalah, untuk menjalani masalah, untuk mengharungi masalah hingga kita terlewati dan sukses mencapai yang kita inginkan, ada solusinya, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Nah, kenapa urusannya ibadah? Anak belajar susah kok mudah dengan ibadah, kerja kita susah kok mudah dengan ibadah? Karena dengan ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan bantu, dan Allah tidak lepas tangan kepada kita yang sedang mengalami berbagai persoalan di tempat kerja dan sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Orang yang beribadah, yang bertakwa itu, dia akan diberikan makhraja. Jadi jalan-jalan keluar. Wah, ini kita buntu nilai kerja nih, nggak ketemu. Jawabnya apa? Ibadah perbanyak. Sholat, baca Quran, berzikir, sholat sunnah, berpuasa sunnah. Allah bukakan pikiran. Ada aja jalan keluarnya. Allah berikan makhraja, jalan keluar. Dan ini janji Allah. Janji Allah bagaimana ketika kita dekat kepadanya, Allah akan bantu. Allah kasih makhraja, jalan keluar. Jalan keluar tidak satu lagi. Makhraja ini dalam bahasa Arabnya jamak, banyak jalan-jalan. Jadi jalannya banyak, dibantu, solusinya banyak. Kadang-kadang kan ada pegawai, kadang ada siswa belajar buntu, nggak ketemu jalan keluar, nggak ketemu, nggak bisa. Lemparkan kepada Allah dengan ibadah doa. Allah bantu dengan jalan keluar yang banyak. Makhraja. Dan tidak hanya itu, orang yang beribadah, yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Jadi diberikan kemudahan. Min amrihi, dalam segala urusannya dikerjain, diberikan kemudahan. Luar biasa. Beban, berat, tumpukan surat jadi ringan. Kelihatan begitu susah menjadi senang. Kemudian banyak kerjaan terasa sedikit. Panas tapi terasa sejuk. Kenapa? Allah berikan kemudahan-kemudahan. Min amrihi yusra. Jadi bayangkan, kita dalam keluarga mungkin punya anak. Masalah ekonomi, masalah anak, masalah pendidikannya, kesehatannya, pasti banyak masalah. Tapi diberikan keringanan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa diberikan kemudahan? Karena kita dekat kepadanya. Min amrihi yusra. Jadi kalau kita bekerja sehari-hari 24 jam, apapun yang kita kerjakan, petani, pedagang, pengusaha, Allah berikan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan, panen yang melimpah ruah. Kenapa? Allah bantu dengan makhraja, dengan min amrihi yusra. Nah, oleh karena itu kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum
Waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh, hai manusia, beribadahlah kepada Allah. Seperti hanya orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kata Allah tadi, diberikan makhroja, kemudahan. Diberikan jalan keluar. Diberikan juga min amrihi yusro. Tentu dengan beribadah dekat kepada Allah. Kalau sholat wajib, pasti. Puasa wajib, pasti. Zakat pun pasti juga, karena wajib bagi muzaki. Tapi perlu diingat, tidak cukup kalau ibarat nilai, kalau diumpamakan baru lepas lulus saja kalau yang wajib-wajib. Nah, untuk lebih dekat kepada sholatnya, tidak hanya 5 waktu, sholat sunat sebelum dan sesudah, sholat sunat di malam hari, qiyamul lail, sholat sunat ketika pagi menjelang kerja dengan sholat duhanya, dan sholat-sholat yang lainnya. Dekatkan diri kepada Allah, luar biasa. Dengan sholat duha, Allah akan berikan suatu rezeki kepada kita, diberikan suatu kesuksesan dalam kita bekerja. Sholat sunat, puasa, jangan hanya Ramadan, hari biasa. Ada yang Senin Kemis, ada yang puasa Nabi Daud, ada puasa tengah bulan, macam-macam. Puasa sunat. Untuk supaya apa? Allah dekat kepada kita, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa kemudian berbuat baik, jernih pikiran kita, belajar jadi nangkep, masuk dan ujian bisa jawab, kerja enak, hati lapang dan semuanya, ke bawah pun sukses dan seterusnya kita bisa berjalan. Allah bantu dengan kebaikan. Dengan baca Quran sama juga. Ibadah juga, berzikir, kan? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Tenangnya jiwa dengan ingat pada Allah, itu juga ibadah. Ibadah dalam keadaan berzikir, alazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berdiri, duduk, berbaring, zikir, ibadah kepada Allah. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi pemirsa Minang 1 yang berbahagia, mari kita tingkatkan ibadah. Insya Allah Allah akan berikan kesuksesan dalam hidup kita. Sukses hidup tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena Allah juga menunjukkan orang yang bertakwa akan diberikan jannatun naim, dan jannah-jannah yang lain diberikan, dan juga Allah akan ampuni suatu dosa-dosa yang kita miliki dengan kita beribadah. Wa may yattaqilla yaj'alhu yukaffir anhu sayyatihi wa yuzim lahu ajron. Diampuni dosa, diberikan pahala, dimasukkan surga, disukseskan kita di dunia. Mari kita bersama tingkatkan ibadah. Insya Allah Allah akan dukung dan bantu kita, dan kita akan sukses selamat dunia dan akhirat. Terima kasih pemirsa Minang 1. Semoga sukses selalu dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Minang 1 yang dirahmati Allah, seharian kita telah menjalani puasa, tidak makan, tidak minum, berkata baik, berbuat baik, mengendalikan diri dan nafsu. Tentunya hal ini semuanya membuat dunsana kita semuanya dalam keadaan terkendali dengan puasa. Semoga dengan puasa ini mendapatkan ketakwaan, dan semoga mendapatkan keberkatan buat kita semuanya. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.